Tapi kalau tari kreasi itu kan sifatnya sesaat. Kadang-kadang tari kreasi itu tidak selamanya akan istilahnya itu. Kalau tari baris jojor ini kan selamanya akan ini, tidak akan punah. Tari baris jojor merupakan salah satu tari wali yang kita miliki di Desa Adat Penglipuran. Jadi tari wali yang salah satunya dari baris jojor itu merupakan tari persembahan yang merupakan juga simbol dari prajurit atau pasukan perang yang memang pada sesuai dengan sejarah perjalanan masyarakat Bali pada umumnya. Jadi terdapat berbagai pertempuran dalam memenangkan pergolakan yang terdapat di Pulau Bali pada zaman dahulu. Sehingga salah satu tari yang merupakan tari perjuangan yaitu tari baris, salah satunya tari baris jojor, itu dijadikan tari wali dalam berbagai kegiatan upacara adat yang kita miliki di Adat Penglipuran. Jadi tari baris jojor itu ada beberapa baris sebetulnya. Yang pertama tari baris jojor, kemudian ada tari baris gede atau tari bedil, kemudian ada tari presi. Nah, yang mana ketiga baris ini memiliki perbedaan. Salah satunya adalah dari senjata atau peralatan yang dibawa. Nah, untuk baris jojor, peralatan yang dibawa adalah tombak. Tombak yang dibawa. Kemudian untuk baris gede atau baris bedil itu yang dibawa adalah bedil, senjata senapan api, simbol dari senapan. Kemudian untuk baris presi itu ada dua jenis peralatan yang dibawa, satu tamyang atau tameng dan yang satunya adalah panah. Nah, itu merupakan tari baris yang dimiliki oleh Desa Adat Penglipuran yang merupakan tari sakral yang hanya dipentaskan ketika kita melaksanakan kegiatan upacara adat keagamaan di Desa Adat Penglipuran. Baris itu kan barisan. Kalau jojor itu mungkin makna yang tepat sesuai dengan realitanya itu jojor bermakna pemuda. Jadi pemuda, barisan prajurit yang berasal dari para pemuda. Karena kalau pemain dari baris jojor itu adalah kalangan anak muda yang belum menikah. Sedangkan kalau baris bedil itu dilakukan atau ditarikan oleh mereka yang sudah dewasa atau sudah menikah. Jadi kalau baris jojor itu bermakna adalah barisan prajurit yang berasal dari anak-anak muda. Jojor juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari, jojor itu berarti tajam. Jojor ya, tajam, yang mana anak-anak muda itu merupakan generasi muda yang masih memiliki kekuatan dan pikiran yang tajam dalam menjalankan kehidupan. Untuk aset-aset sakral yang kita miliki, jadi sebetulnya itu bukan menjadi daya tarik wisata. Jadi itu menjadi salah satu bonus bagi wisatawan yang berkunjung dan pas menemui atau melihat pementasan tari tersebut. Jadi untuk aset-aset sakral seperti tarian sakral, pura yang kita miliki itu, nah itu merupakan aset-aset yang tidak kita komersilkan. Jadi apabila di kemudian hari ada wisatawan
yang beruntung melihat tari sakral yang kita pentaskan itu merupakan menjadi suatu bonus bagi mereka. Jadi sementara ini ya desa adat belum mempunyai mungkin yang tidak akan menjadikan aset sakralnya menjadi komersil seperti itu. Jadi ini merupakan aset yang perlu kita lindungi kesakralannya. Tari baris jojor biasanya kita pentaskan ketika kita melakukan kegiatan ritual adat keagamaan di Sadat Pendidikan. Ya, terakhir kita pentaskan tari baris jojor itu adalah pada Purnama Jesta tahun 2022. Itu kita pentaskan di Pura Penataran Tanggahan Gunung. Ya, untuk pola tari baris jojor itu memang ada pola tari baris jojornya, terutama dalam step-step gerakan. Pertama, gerakan tari baris jojor itu maju. Kalau maju di dalam tari Bali itu berjalan, kan itu maju. Terus melangkah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu disesuaikan dengan gerakan tari baris jojor. Karena tari baris jojor itu merupakan tari yang sangat sakral, dipakai pada saat ada upacara doyatnya, kan gitu. Nah, terus gerakan-gerakan yang dipakai dalam tari baris jojor itu setelah berjalan dia akan jongkok, karena itu ada gerakan yang lain. Kan berubah gerakan yang kedua itu adalah jongkok. Setelah jongkok menyambung dengan gerakan yang kedua itu ada bahasa atau suaranya hei, itu. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan yang kedua. Itu tombaknya ke depan, karena properti yang dibawa dalam tari baris jojor itu adalah tombak. Nah, setelah itu dilanjutkan gerakan yang ketiga, balik. Kenapa balik? Karena tari baris jojor itu merupakan tari penghawal dari pasukan ini. Dia maju ke depan, langsung ke belakang, melihat situasi apakah sudah aman, lagi ke depan, bagaimana. Itu kalau sudah aman, baru dia lagi ke depan gerakannya gitu. Mungkin gerakan tari bojor ini sangat sederhana, gerakannya monoton, tetapi itu ada perubahan-perubahan gerak yang sangat religius lah itu sifatnya. Memang kalau kita melihat tari baris jojor itu
gampang sekali itu melihatnya. Tetapi setelah kita lakoni tari baris jojor itu beda sekali, karena itu mengandung religiusnya, auranya beda dengan tari kreasi. Nah itu. Adik-adik sudah tahu bagaimana jalan tari baris jojor. Itu yang pertama, yaitu kaki kiri yang melangkah ditutup dengan kaki kanan. Setelah itu dilanjutkan dengan kaki kanan ditutup dengan kaki kiri. Sudah paham adik-adik? Baik, Bapak akan jelaskan sedikit tentang harapan saya kepada pemuda yang berada di desa Penglipuran. Harapan Bapak sih kalau tari baris jojor itu supaya tidak punah. Bagaimana seorang pemuda itu untuk mempertahankan tari baris jojor itu supaya tari baris jojor itu tidak punah. Nah itu. Maka dari itu setiap ada upacara deoyatnya, pemuda-pemuda sebagai generasi harus sebagai penari tari baris jojor. Tidak bisa tari baris jojor itu sampai punah. Nah itu harapan kami. Karena saya juga mendapatkan tari baris jojor itu yang berada di desa Penglipuran itu dari nenek moyang kita. Itu terus menerus diajarkan. Saya mendapat dari nenek moyang kita, saya juga akan meneruskan kepada pemuda-pemuda yang ada di desa Penglipuran. Maka itu tari baris jojor ini tidak akan punah. Harapan Bapak bagaimana caranya untuk meneruskan tari baris jojor ini? Step demi step harus itu dipelajari oleh pemuda-pemuda yang ada di desa Penglipuran.